Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pangeran Juri Farjapar dengan NIM 056. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bisnis intelijen dari pertemuan 1 sampai 7. Oke, langsung saja kita masuk di bagian 1, pertemuan untuk 1. Di bagian 1 sini kita akan mencari tahu dulu ya, apa itu bisnis intelijen dan kenapa itu penting banget gitu. Nah, di era digital sekarang, data itu adalah aset sekaligus tantangan terbesar. Nah, setiap klik, transaksi, interaksi yang menghasilkan informasi yang berharga eh, tanpa alat yang tepat, data itu hanya sampah gitu, kebisingan. Nah, si bisnis intelijen ini memprosesnya gitu untuk mengubah kebisingan itu menjadi sinyal buat kedepannya gitu, buat dimanfaatkan. Sebagian perusahaan mengumpulkan data yang dengan tingkat granularitas yang lebih tinggi dan volume yang jauh lebih besar. Tantangan utamanya, mayoritas data bisnis diperkirakan lebih dari 85% tidak terstruktur gitu. Dari email, ulasan produk, transaksi panggilan sehingga sulit untuk dianalisis. Ini adalah tantangan dari pengumpulan datanya untuk menuju ke tahap namanya bisnis intelijen. Adapun peluangnya itu banyak banget. Salah satunya adalah kemampuan untuk menganalisis data tadi secara efektif menjadi pembeda utama dalam persaingan kayak gitu. Oke, kita masuk intinya dulu nih. Di pertemuan 1 itu kita perlu tahu dulu nih apa sih bisnis intelijen itu. Nah, definisi utama dari bisnis intelijen adalah serangkaian metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti gitu untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih yang selalu efektif, mulai dari level operasional hingga strategis kayak gitu. Jadi dari data informasi buat keputusan, begitu terus buat keputusan dapat data lagi, diambil lagi informasi, dijadikan informasi buat lagi keputusan, begitu terus berputar. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan pengambilan keputusan tadi, lalu efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing juga, dan manajemen risiko yang lebih baik kayak gitu. Nah, adapun kata pepatah dari Negas ya, BI itu menggabungkan pengumpulan data, menyimpan data, dan manajemen pengetahuan dengan alat ya analisis untuk menyajikan informasi internal dengan kompetitif dan kompleks kepada perencana dan pengambil keputusan. Lanjut, kita masuk di pertemuan 2, yaitu peran bisnis intelijen dalam ekosistem e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah medan pertempuran digital ya, untuk dimana data itu selalu dihasilkan setiap detik gitu, dari misalnya dari pembelian, ulasan produk, pokoknya banyak banget ya. Nah, BI atau bisnis intelijen tadi ya, ini tuh bisa di sini menjadi senjata gitu untuk memenangkan persaingan tersebut. Jadi untuk mengubah data mentah dari konsumen menjadi pengetahuan kayak gitu. Nah, manfaat BI di e-commerce itu uh, ada banyak sebenarnya. Di sini saya sebutkan ada 4 aja ya. Yang paling intinya yaitu memahami perilaku pelanggan. Nah, ini paling penting nih, yaitu menganalisis klik stream, pola pembelian dan produk yang paling sering dibeli atau dilihat, personalisasi. Kedua, optimasi pemasaran. Nah, ini tuh menentukan kampanye pemasaran yang paling efektif, menargetkan segmen pelanggan yang tepat kayak gitu. Lalu manajemen inventaris itu memprediksi permintaan produk untuk mengelola stok secara efisien dari kehabisan barang. Lalu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, ini nih yaitu mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi dan pola mengarah pada consumer current kayak gitu. Konsep kunci dari di sini itu sebenarnya BI itu membantu memvalidasi ya, validasi dari data-data kotor tadi yang awalnya kita cuman mengira-ngira ini orang pelanggan
banyak beli ini, oh ini kebanyakan klik ini gitu. Nah, dengan B ini kita bisa memvalidasi hipotesis kita tadi kayak gitu. Cara efektif ya teman-teman. Oke, lanjut ya di sini di bagian 2. Ini tuh mencakup pertemuan 3, 4, dan 5, yaitu membangun mesin wawasan arsitektur inti dari bisnis intelijen. Untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna atau wawasan ya, kita memerlukan namanya infrastruktur ya yang kuat dan terstruktur. Ini adalah pabrik ya, di mana data dibersihkan, disimpan, dibentuk, lalu dianalisis. Nah, proses ini tuh terdiri dari beberapa lapisan teknologi yang bekerja secara harmonis kayak gitu. Pertama itu ada tahapnya ya tadi ya. Ada sumber data kita ambil, lalu integrasi ke data ETL, lalu kita simpan datanya di warehouse atau data warehouse ya. Lalu kita analisis dan pemodelan. Ini ada dua nih. Biasa ada OLAP, lalu ada data mining ya. Kalau misalnya pakai AI dan lain-lain. Lalu kita sajikan dalam bentuk dashboard atau aplikasi front end gitu. Komponen utama arsitektur BI itu yang tadi itu ya, ada 5 ini, ada 5 ini aja. Oke, next ya. Oke, fondasi analitik ya. Ini tuh materi pertemuan 3 tadi ya. Kita lebih fokus lagi di pertemuan 3 lagi, yaitu data warehouse, data lake, lalu dan data lakehouse. Definisi data warehouse ya. Sebuah repositori terpusat dan yang menyimpan data terintegritas dari satu atau lebih sumber berbeda. Data di dalam DW ini atau data warehouse ini sudah dibersihin cuy, ditransformasi dan distrukturkan skema on write untuk mendukung aktivitas BI seperti pelaporan dan analitis kayak gitu. Fiturnya kayak gini, kalau misalnya dilihat di tabel ini mungkin lebih tahu ya bedanya dari data warehouse, data lake, dan juga data lake house. Tipenya data warehouse itu terstruktur, kalau data lake itu masih mentah ya. Kalau data lake house itu semuanya gitu, mentah banget ya. Skemanya di skema on write, skema on read, misalkan saat data dibaca. Ini data lake house ini fleksibel banget ya cuy. Lalu pengguna utama, nah warehouse itu sudah masuk di analisis bisnis. Kalau data lake itu ilmuwan yaitu engineer ya. Artinya dia itu kan masih mentah nih, berarti perlu sebelum dibawa ke si analisis data itu datanya perlu dibersihin dan lain-lain. Itu biasa dikasih sama ahlinya gitu, engineer atau AI ya yang paham AI gitu coy. Data-data ya. Kalau data lakehouse itu ya semua pengguna bisa gitu. Lalu ada kasus penggunaan nih. Nah, kalau data warehouse itu biasa di pelaporan. Nah, yang tadi data lake itu ya machine learning, eksperimen, dan lain-lain. Kalau data lakehouse ya gabungan dari keduanya kayak gitu. Biaya biasa kalau data warehouse itu lebih tinggi ya karena eh, ya karena analisis itu capek cuy. Kalau data lake dia biaya penyimpanan aja yang rendah cuy. Kalau data warehouse itu ya kombinasi antar keduanya ya. Oke, next. Oke, kita masih di pertemuan 3, kita masuk di ETL atau proses penyimpanan data untuk analisis. Jadi ETL itu prosesnya ada 3 langkah cuy, yang digunakan untuk memindahkan data dari berbagai sumber ke dalam data warehouse. Ini adalah tulang punggung dari arsitektur BI tadi, yaitu memastikan kualitas dan konsistensi data. Ini penting banget. Pertama, kita dari tahap ekstraksi dulu, ekstraksi datanya. Datanya itu mau dari manapun, dari database, mau dari cold atau file log, lalu ada mungkin di Excel, spreadsheet, dan lain-lain, kita ekstrak semua, lalu kita transformasi datanya, kita cleaning, kita standarisasi datanya, lalu kita agregasasi. Nah, ini tuh di bagian krusialnya itu sebenarnya di bagian transformasi ya, tahap transformasi ini, karena dia itu kita perlu bersihkan datanya sih supaya nggak duplikasi itu hilang, lalu di standarisasi dan digresi agar sesuai dengan model data di warehouse nanti yang tepat untuk dipakai di tahap analisis gitu, langsung terima jadi di analisis datanya kayak gitu. Lalu di load tadi di permuatan, nah ini nih tahap si analisis.
Jadi dia itu proses ini tuh harus efisiennya dia dari pembaruan data yang ada tadi. Jadi harus cocok kayak gitu. Next, pertemuan 4 ya materinya itu pemodelan data dimensional. Jadi konsep utamanya adalah model data dimensional itu cara untuk menstruktur data dalam data warehouse agar mudah dipahami oleh pengguna bisnis. Cepat diproses-proses seperti misalnya tabel-tabel kayak gitu atau tabel dimensi biasa ya. Tabel dimensi berisi konteks atau atribut ini fakta dan kayak gitulah. Jadi ada jenis skemanya itu di sini ada dua ya, star skema dan snowflake skema. Snowflake skema. Jadi ini star skema ini paling sederhana di mana satu tabel terhubung dengan tabel lain. Jadi mirip seperti bintang ya, cepat untuk query. Lalu ada snowflake skema, variasi dari star skema, di mana tabel dimensional dinormalkan sebagai beberapa tabel yang lebih kecil, lebih kompleks tapi mengurangi redundansi data. Jadi kayak gini, kita bisa aku perbesar ya. Oh ini bukan contoh kayaknya deh. Oh iya ini beda nih. Kita bisa lebih simpelnya ya. Kita bisa lihat di sini. Yang star key itu, misalnya ini adalah intinya nih. Dia itu memiliki terhubung dengan data shipper, tune, produk, customer, produk kategori ini terhubungkan untuk sales database. Kita lihat bedanya dengan uh, apa namanya snowflake schema. Snowflake schema kita bisa lihat di ini ya apa ini time ya. Di sini ada year ini sebenarnya. Year itu kita bisa satukan aja kayak gitu. Year ini kan ada 2000, 2024, 2025. Itu kita bisa buatkan tabel aja gitu. Tabel untuk mengkategorikan si misal customer ini join tahun berapa kayak gitu. Jadi dia nggak bakal gabung dengan customer yang lain atau produk keluaran ini, produk masukan ini. Nah, ini itu memudahkan kita untuk apa namanya mencari data, mengurangi duplikasi data yang udah double kayak gitu. Misal data tahun ini udah ada nih, tahun sebelum berarti kita tinggal update aja nih data yang udah ada. Misal kita lihat di produk, di sini kan ada produk kategori nih. eh di sini dia buat kayak jadi dua gitu. Sebenarnya eh kenapa? Jadi produk semua produk kategori itu sebenarnya bisa dipisah ya. Berarti setiap ID yang ada di sini itu harus disambungkan sebuah ini apa namanya? Karena produk ini bisa memiliki dua kategori gitu. Jadi jangan cuma satu aja, misal satu produk satu kategori. Tapi dikumpulkan di sini ada ini ID dari produk kategori itu produk kategori bisa memiliki banyak produk kayak gitu kayaknya deh. Atau contoh lainnya di sini customer. Nah, region ini, region, city, dan lain-lain, postal code, country, ini kan bisa dipisah aja nih. Jadi kayak tabel region baru gitu. Jadi di sini tuh cuman eh, detail aja nih karena mungkin customer punya beberapa address kayak gitu. Kayak misalnya aku punya alamat satu, alamat 2, alamat 3 kayak gitu. Jadi dibuat tabel baru aja karena dia mungkin customer punya banyak region kayak gitu ya. Intinya kayak gitu, coy. Oke, kita masuk di materi pertemuan 4 dan 5 yaitu OLAP ya. Apaan OLAP? Jadi OLAP itu teknologi ya yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai perspektif multidimensional secara efektif. Tujuannya apa? Jadi tujuan itu menjawab apa yang terjadi sih, kayak gitu. Eh kayak gitu ya. Tujuannya itu mencari tahu apa sih apa yang terjadi ya. Kenapa lambat? Kenapa di sini kayak gini? Nah, itu tujuannya di si OLAP ini. Jadi OLAP itu ada empat ya. Sebenarnya ada lima aja. Ada slice, ada dice, ada pivot, ada drill up. Kayak gitulah. Lalu ada data mining. Nah, ini nih data mining ini pakai coding ya, di coding dia nih. Jadi proses penemuan pola, anomali, korelasi, mengolah data besar dan memprediksi hasil di masa depan. Jadi dia itu forecasting ya.
Jadi tujuannya itu menjawab mengapa ini terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Kalau ini itu yang OLAP itu apa yang terjadi saat ini. Nah ini ke depannya kayak gimana ya? Mengapa ini terjadi gitu. Lalu di data mining itu apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada beberapa model ya. Pertama ada klasifikasi. Nah, ini tuh misalnya memprediksi kategori kayak akan current atau tidak current kayak gitu. Atau regresi. Ini tuh numerik misalnya perkiraan penjualan bulan depan naik apa kagak ya kayak gitu. Lalu ada clustering. Nah, ini pengumpulan data mirip seperti yang sebenarnya mirip sama klasifikasi tapi ini tuh clustering. Jadi ini kita nggak tahu labelnya nih. Berarti kita kayak semacam buat label baru kayak gitu. Lalu ada asosiasi. Nah, ini menemukan hubungan antara produk A dan produk B bisa cek. Misalnya contoh kayak gini. Pelanggan ini beli produk A, apa mungkin ya dia cenderung beli produk B? Kayak misal aku beli roti, apakah mungkin aku juga beli susu gitu? Maka biasa di toko-toko itu taruh roti sama susu bersebelahan atau roti sama selai bersebelahan kayak gitu ya. Itu kan orang beli roti, kalau kita taruh selai di sebelahnya itu bakal pikiran. Nah, ini supaya apa namanya? Menambah keputusan pelanggan kita, ya udah kita satukan aja nih. Kita cari hubungan produk A sama B, berhubungan atau kagak kayak gitu ya. Next, kita masih di bagian 3 yaitu penggunaan senjata wawasan strategi aplikasi. Nah, ini masuk di analisis. Mesin analitik yang telah dibangun wawasan ini yang dihasilkan, namun wawasan tidak ada artinya jika tidak bisa dibaca kayak gitu. Tidak bisa dikasih tahu sama orang lain. Nah, dia bagian sini kita bahas ya angka dan narasi visualisasi bagaimana strategi yang tepat untuk memastikan BI memberikan nilai bisnis yang nyata kayak gitu. Jadi fokus utamanya adalah memvisualisasikan data menjadi sebuah dashboard kayak gitu, membuat data mudah dicerna dan mungkin kita fokus di alat BI-nya apa aja yang dipakai untuk ya untuk membuat dashboard seperti ini dan kerangka kerja implementasi yang lebih baik ya. Oke, next. Jadi kita masuk di sini dulu pertemuan. Kita bahas dulu data menta itu tuh rumit sebenarnya. Kita itu manusia itu nggak suka sebenarnya lihat data yang banyak kayak gini ya. Jadi orang tuh lebih suka lihat data yang kayak gini, cuy. Lebih wah, iya nggak sih lebih paham dibandingkan dengan di sini. Misalnya ini tabel user nih, kita nggak tahu berapa ini. Lebih enak lihatnya kayak gini kan. Langsung kita tuh oh ada 500.000 user yang aktif. Kalau kayak gini kan ribet. Apa ini? Nggak kelihatan. Kita lihat kolom aktif aja gitu ya. Ya nggak sih? Kan kayak gini ribet. Ini dibuat kayak dashboard kayak gini. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa dashboard ini penting banget ya. Oke, kalian bisa baca di sini ya. Kenapa bisa penting sepenting itu. Kita next aja karena itu ya termasuk di sini alatnya. Nah, apa yang dipakai kayak gitu. Di sini sebenarnya banyak banget ya. Nah, kami itu di sini udah untuk kalau nggak salah kita itu sudah pakai Tableau ya untuk visualisasi data. Tapi lebih enak sebenarnya pakai Power BI coy. Karena dia itu ekosistem Microsoft banget. Excel, Azure sama familiar, familiar banget gitu. Bisa terasa lambat saat kita load datanya kalau misal datanya itu besar banget ya. Itu lambat banget. Kalau Tableau ada gratisnya sih. Jadi dia lebih unggul sebenarnya dalam intuitif juga, fitur collaboration-nya itu banyak banget. Ada banyak fitur di sana seperti model ya. Model-model ML juga ada walaupun belum sebagus misal kalau kita coding sendiri kayak gitu. Kalau cuman visual data mending pakai Power BI atau Tableau aja itu. Silakan pilih keduanya. Kalau mau ini ada juga yang mana lokal ya. Kalian bisa pakai Unface ya. Ini solusi end to end untuk harga yang lebih terjangkau gitu. Ini produk baru cuy. Perlu kalian pakai ya kalau kalian mau. Atau kalian mau lebih ekosistemnya Google, kalian bisa pakai Looker Studio. Ini tinggal upload aja ya dari misalnya kalian punya datanya di Excel langsung saja di upload di Looker Studio karena di situ lebih canggih ya terintegrasi dengan uh, ekosistem Google, Excel dan lain-lain.
Google Form juga bisa harusnya. Aku pernah coba kok. Aku belum pernah sih. Aku lihat teman-temanku pakai Local Studio itu karena